Gimana maksudnya, Kang? Tapi harus mengorbankan orang lain. Hah? Yaitu musuh-musuhnya. Dan kalau mau ketemu Abah Samidi teh harus melalui kuncenya dulu. Kuncengnya. Iya. Aduh, ribet amat ya. Eta teh namina si Kang Bagol. Kang Bagol. Pakai ketemu kuncen dulu segala. Iya. Nggak Aduh. bisa langsung, harus melalui kuncen dulu. Kang Bagol. Kang Bagol di mana tempatnya? Dari sini teh keluar, belok kiri ke kanan, sok lah dekat situ. Tanya Ini keluar, belok kiri ke kanan, dekat situ Pak ya? Muhun. Oh iya, Kang, maaf Kang sebentar. Tapi aku pernah lihat Foto mana handphone tadi? pinjam HP sebentar dong, tadi ada yang kirim foto itu loh. Bentar. Foto mana? Ini Kang, sebentar. Foto. Bentar. Apa naon? Nah, ini Kang. Pernah lihat nggak? Iya teh Kang Bagol. Maksudnya? Kang Bagol Ya, eta Kang Bagol pernah bawa dia? Muhun. Kuncen dari Abah Samidi. Ririn kenal nggak ini? Ririn namanya? Enggak. Nggak kenal? Enggak. Oh, Nggak kenal. Kang Kalau Bagol si berarti. Kang Bagolnya mah kena, eta kuncen dari Abah Samidi. Berarti ini benar. Ya. Abah Samidi memang seorang paranormal dan terkenal di sana. Dan ada paket-paket khusus untuk menolong orang. Nah, apakah Ririn ini benar-benar minta tolong sama Abah Samidi? Akhirnya kita fokus lagi menuju ke rumahnya Bagol. Ini rumahnya Bagol nih, Bude. Coba kita tanya dulu di sini, Bude ya. Bude di depan sini nggak apa-apa, Bude? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Bagol. Assalamualaikum. Sampai di rumahnya Bagol, rumahnya sepi. Kita ketok pintu berapa kali nggak ada jawaban. Nah, pas kita ketok lagi pintunya. Tadi ada di sini. Tadi nggak ada orang ya? Iya makanya, cowok kok. Mas Bagol. Mas, buka Mas. Ibu, tadi Mas Bagolnya mana? Hah? Ada tadi Ibu, kita ngeliat di situ tadi. Bu, jangan gitu, Bu, jangan gini, Bu. Bu, nggak boleh kayak gini, Bu. Ada Mas Bagol. Mas Bagol, Aduh, ada motor nggak? Hah? Kenapa dia coba lari? Nah, gue yakin dia pasti yang ngintip tadi, coba. Tujuannya apa dia ngintip? Kenapa dia takut? Buru-buru gue kejar di situ, gue coba panggil namanya Bagol. Dia nggak jawab, dia naik motor di situ. Gue minta tolong sama tim, coba siapkan motor. Di sini nggak ada motor di sini. Tim coba cari motor, ada orang lewat, kemudian di lobi dimintain tolong pinjam motornya dan dikasih kita motor. Pak, cepet Pak, tolong Pak. Aduh Mbak Yuni, sabar Mbak Yuni ya. Emang satu-satu harapan kita cuma si Bagol itu di sini. Ya Allah, Pak cepet Pak. Apa-apaan ini teh? Lu mau kemana lu? Kita tanyain kenal nggak sama Abah Samidi. Dia bilang iya kenal. Tolong coba antarkan ke Abah Samidi. Abah Samidi sekarang di mana? Hah? Oh, saya mah hanya ditugaskan oleh Abah Samidi buat kenal ke si Ririn itu. Ini Bu orangnya Bu. Ini Bagol nih. Tolongin. Hah? Tolongin apa? Ada ketemuin. Saya mah tugas saya cuma ngasih informasi ke si Abah aja, minta dicarikan di Jakarta. Lu yang pengakuin ini. Ini cuma bilang aja dia punya uang banyak katanya. Karena dia kabur dari sedang ngebetah di rumahnya sama ibu tirinya. Makanya saya kenalkan ke Abah Samidi. Sekarang mana? Abah Samidi mana? Nah, ada di rumahnya di sana. Sekarang anterin saya ke sana. Tunjukin rumahnya di mana. Ayo. Udah. Diantar sama Bagol, kita menuju ke tempatnya Abah Samidi. Pas sampai tempatnya Abah Samidi, kita ketok-ketok pintunya berkali-kali. Nggak lama kemudian keluarlah seorang tinggi besar. Bapak ada tamu. Pasien. Pegang.
Abah kenal ya? Iya kenal. Oh iya. Ada apa ya? Berarti ini Abah Sanidi? Ini kamera apa ini? Iya, tadi Bagol cerita semuanya loh, Pak. Mengenai apa? Kalau Bapak ternyata disuruh ya untuk melakukan sesuatu sama seseorang. Masih nggak ngerti saya, Bang. Udah nggak usah bohong, nggak usah pura-pura, Abah. Kita semua udah tahu di sini. Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Saya melakukan apa? Pakai bohong lagi apa ini? Ini apa masalah laporan polisi nih? Ini praktek apa coba? Praktek apa ini? Nah, praktek apa di sini semuanya? Mau digeledah nih sama polisi? Enggak. Hah? Saya dituduh apa ini? Dituduh apa itu apa? Coba apa yang Abah lakukan sama Ririn? Hah? Oh, masalah Ririn. Dan Abah Samidi benar dia bilang, Ririn datang ke sini minta tolong sama saya agar dia bisa membunuh seorang yang bernama Yuni. Ya masalah Ririn dia minta bantuan sama saya. Dia nggak punya uang. Dia mau gandakan uang. Sudah. Mengadakan uang nggak mungkin kan cuma mengadakan uang. Pasti ada yang lain kan ini. Mana tadi si Bogel itu mana? Bagol. Sama mana Bagol? Hah? Kabur dia. Bagol udah cerita semuanya, Pak. Begini, Ririn saya beri syarat. Kalau uang yang mau berhasil itu berlipat-lipat, dia harus mengorbankan orang. Dan itu bisa berhasil dengan orang yang dibenci sama dia. Oh, ada benci. Maksudnya dia mengorbankan orang yang dia benci, Pak. Siapa yang dia benci siapa? Saat itu dia menyebut nama Yuni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masuk istighfarnya put di situ. Ternyata Ririn ini minta tolong sama Abah Samidi supaya Abah Samidi membunuh atau melukai yang namanya Yuni. Coba. Yuni, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Yuni tuh ibu angkatnya Ririn. Ya saya nggak tahu. Ini yang merawat dia, menyayangi dia, mengasihi dia. Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini Abah nggak takut dosa melakukan itu semua? Ha? Itu kan bertentangan dengan agama, Bah. Saya cuma dibantu itu aja. Gua nanya sama Abah Samidi, sekarang Ririn ada di mana, Bah? Ada di mana? Coba kasih tahu. Sekarang mana Ririn? Ririn mana? Sekarang Ririn? Ririn 2 hari yang lalu sudah pulang. Nggak ada, coba dicek. Ririn ada nggak di Jakarta? Nggak ada, Bang. Nggak ada sama sekali, Bang. Hubungan saya udah putus sama Ririn. 2 hari yang lalu dia pulang ke Jakarta. Jangan ada dalam ini, Bah, apa? Nggak ada. Hah? Nggak mungkin, nggak mungkin, Mas. Ririn! Ini dia! Keluar kalau urusan. Sekarang mana Ririn? Sekarang mana? Kalian nggak tahu masalah Ririn. Dia udah pulang ke Jakarta. Keluar kalian, pergi. Pergi. Ayo. Dia nggak ada di 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu ayo. Nggak ada 2 hari yang lalu, nggak ada. Kali sama kalian Jakarta. Dia tinggal di mana di Jakarta? Tinggal di mana? Kalian yang tahu, kalian yang tahu. Nggak tahu sih dia tinggal di mana. Udah. Ya Allah, Abah. Abah, tolong, Mbak. Abah. Jelasin, Mbak. Tolong, Mbak. Mbak, jelasin dulu, Mbak. Shock di situ Ibu Yuni. Dia kaget, tangannya gemetar di situ. Gemetar bukan dia takut mati, bukan. Tapi kenapa Ririn melakukan hal seperti itu? Kenapa Ririn memutuskan hal seperti itu? Dia kaget, dia nangis di situ. Kurang apa saya, Mbak? Saya sayang sama dia, Mbak. Tapi dia tega menumbalin saya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak juga nggak nyangka kalau Ririn punya pikiran sampai segitu jauh. Mbak. Padahal aku sayang banget, Mbak. Aku udah dianggapnya Mbak tahu, kayak anak sendiri, Mbak. Mbak tahu. Mbak tahu. Kamu yang sabar, Yoyo. Kok ternyata emang benar dukun melakukan hal seperti itu, Ibu Yuni ini bisa celaka ini. Tinggal percaya atau tidak. Buru-buru kita cari Ririn di situ, kita hubungin Tessa.
Ya kita tanya sama Tessa, Ririn hubungin Tessa enggak? Udah, masalah dukun itu nggak usah dipikirin ya. Ya. Umur seseorang itu Allah yang ngatur, nggak usah takut ya Ibu. Ya, yakin aja, insya Allah panjang umur ya. Berdoa aja ya Mbak Yuni ya. Ya. Ini sekarang Ririn kan ada di Jakarta katanya. Ya, coba siapa telepon? Siapa temennya itu? Tessa. Iya, coba telepon Tessa ya. Kita hubungin bisa Iya. Tessa. Mungkin Tessa bisa cari tahu di mana Ririn sekarang. Coba nomornya Tessa mana? Ada. Kemarin di HP Bude kan Bude? Iya. Aku buka ya Bude ya. Lupa. Semoga ada berita yang baik. Udah tidur kali ya, udah malam ini kan? Iya udah setengah 12 ini. Gini aja deh, mending kita bergerak aja langsung ke Jakarta aja ya. Daripada nungguin yuk. Yuk Ibu ya, ke Jakarta langsung ya. Yuk langsung Bu ya. Pas kita keluar dari rumahnya Abah Samidi, tiba-tiba ada orang mengetok mobil kita. Sabar dulu ya Bu ya, jangan nangis terus. Ntar sakit lagi loh Bu. Kawan. Ngapain Mbak? Dari tim Antep, Iya betul. Jakarta. Iya. Saya tahu Ririn di mana. Alhamdulillah. Bener apa nggak bohong? Ya, saya tahunya dari Kang Egi tukang kopi. Iya. Ya. Karto ini cerita kalau berapa hari yang lalu Karto ini nolongin Ririn yang kecelakaan karena ditabrak lari. Saya tanya gini, 2 hari yang lalu, saya nolongin Ririn, ketabrak mobil. Terus? Nama ketabrak lari. Syok di situ ibunya. Ibu ini langsung syok di situ, dia langsung khawatir, dia langsung tanya, kenapa dengan anak saya, Mas? Gimana kondisinya anak saya, Mas? Ada saya. Ada di rumah Ada Mas. Mama. Masih selamat. Terima sehat. Ada. Bang, gimana Pak? Ibu? Ya. Akhirnya kita diantar sama Karso ini ke tempatnya Ririn. Ririn! Ini bukan rumahnya Pak. Ririn! Buka Pak, coba. Ririn! 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 Ririn ibu Ririn! Ririn! Ririn ini ibu Ririn! 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 Ini ibu Ririn! Akhirnya Karso karena baik dia kasih tahu ke kita supaya untuk ngambil jalan pintas. Kita kemudian diantar lewat belakang dan pas lewat belakang di situ ada jam belakang. Ada. Pak, jangan balik ayo langsung kan. Ibu jemput kamu. Lewat mana? Ririn! Lewat mana? Ririn! 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 Ini ibu kamu mau ngomong sama kamu, Ririn. Ririn! Buka, Ririn, buka! Ririn, buka! Ririn, buka! Ririn! Apaan sih? Ternyata Ririn ini masih tidak bisa terima. Dia tidak bisa maafkan ibunya. Dia merasa kematian ayahnya adalah karena ibu Yuni. Dia merasa dia selama ini kebahagiaannya direbut sama ibu Yuni. Ibu tahu nggak sih Papa tuh nggak ada. Ibu sayang, ibu mau jemput kamu nih. Aku nggak mau. Bapak kamu meserin ibu buat jagain kamu, Rin. Enggak. Ibu mana yang dia ngeliat anak perempuannya pulang terlalu malam, mulut bawa alkohol, Rin. Coba kalau ibu nggak bilang sama Papa. Kan tahu Papa punya penyakit jantung. Kalau ibu bisa milih, lebih baik ibu yang mati duluan daripada bapak kamu, Rin. Jangan begitu, Rin. Umur itu rahasia Allah. Kapan waktunya semua bakal mati. Tapi kalau misalkan dia tuh nggak cerita ke Papa tentang aku, nggak jelek-jelekin aku, nggak bakalan Papa tuh nggak ada, Bude. Ya, memang papa kamu tuh sakit. Udah lama itu sakitnya, ya Allah. Kamu nih sayang banget nih, baikan apa ya Allah. Maafin ibu, ya Allah. Ibu sayang kamu. Kamu satu-satunya. Ririn tuh gak mau, Papa gak ada. Ririn kangen Papa.
kamu lagi. Ibu hidup sendiri kalau nggak ada kamu. Alhamdulillah ya Allah, udah mempersatukan keluarga. Makasih Mbak, udah membantu aku cari diri. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ya. Bagaimanapun juga seorang anak ini harus berbakti sama orang tuanya. Ya. Walaupun dia anak kandung, ataupun anak angkat, ataupun ibu kandung, ataupun ibu tiri, tetap bagaimanapun juga seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Karena anak ini dinafkahin, ya dihidupin, diberikan pendidikan, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, diberikan makan, diberikan minum sama siapa? Sama kedua orang tuanya. Ya. Apalagi kalau kedua orang tuanya ini saat beribadah, seorang anak harus benar-benar tunduk dan patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau ada seorang anak yang berani sama orang tuanya, ya, durhaka sama orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Allah bisa mengubah, Allah bisa maaf. Tapi untungnya Ririn di sini sadar. Dia sadar akan kesalahannya, dia sadar akan khilafahnya, dan kemudian dia meminta maaf. Semoga saja ini pelajaran yang berharga buat kita semuanya, agar saling kerjasama, agar saling menyayangi, saling mencintai terhadap sesamanya. Jangan pernah menyalahkan orang tua kita, jangan pernah membantah kedua orang tua kita, jangan pernah membentak orang tua kita, karena bagaimanapun juga surga ada di telapak kaki mereka. Assalamualaikum.